Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wa ifadatu wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha amrullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa istiqomah untuk membaca kitab Yaqutun Nafis. Sengaja untuk bab haji ini kita percepat ya, karena memang nanti ada pembinaan khusus kalau memang orang ini mau melaksanakan haji ya. Tapi sebagai dasar keilmuan, karena ini masuk dalam rukun Islam yang kelima, yaitu kewajiban haji dan umroh. Kita awali dengan arkan umroh, rukun-rukunnya umroh. Ini sama dengan haji, cuman satu, yaitu wukuf. Jadi kalau umroh itu tidak perlu apa? Wukuf. Wukuf itu berada di Arafah. Lalu ada kewajiban haji, kewajiban haji. Jadi nak haji ini jangan bingung. Ada arkanul haji, ada wajibatul haji. Apa yang membedakan? Kalau arkanul haji ini tidak bisa sah apabila ditinggalkan. Di wukuf di Arafah masuk rukun haji. Lah wajibatul haji ini tetap sah, tapi wajib membayar dam. Apa dam itu? Bayar denda. Jadi kalau tidak melakukan kewajiban haji, ini hajinya tetap sah, tapi punya keharusan harus membayar dam. Beda dengan arkanul haji yang kemarin itu kalau ditinggalkan nggak kena, diganti dengan dam nggak bisa, karena masuk dalam rukun haji. Nah, wajibul haji ini ada 6, yaitu ihram dari mikot. Jadi nanti setiap arah ini ada startnya, ada mikotnya. Jadi kalau dari arah Yaman namanya Yalamlam. Itu biasanya kita kalau arah dari Yaman ini pakai mikot itu. Jadi nanti setiap masuk di Mekah, tanah haram, ini ada startnya. Jadi wajib mulai niat dari mikot tersebut tempatnya. Kalau dari arah Irak itu namanya Dzatu Irqin. Kalau dari arah Mesir, Jufah. Kalau dari Madinah, Dzulhulaifah. Nah, ini nama-nama mikot atau tempat
startnya haji. Lalu termasuk wajibnya haji ini romyul jimarot, ya, melempar jumroh 3. Jadi ada jumratul akobah, ada jumratul wusta. Jadi ini punya apa namanya, tiga hari dilakukan di Mina, untuk melakukan jumratul ula, wusta dan akobah ini. Ada mabit di Musdalifah, mabit di Musdalifah ini walaupun hanya sebentar, pokoknya berada di Musdalifah setelah dari Arafah. Nah, terus mabit Mina. Mabit ini artinya apa? Mabit itu nginep, maksudnya malamnya ada di situ. Ya, jadi mabit di Mina ketika hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu mulai tanggal 11, 12, 13. Ada tawaful wada, tawaf perpisahan sebelum berpulang. Kalau datang kan ada tawaf qudum, ini tawaf wada. Terus wataharus an muharramatil ihram, menghindari perkara-perkara yang bisa membatalkan ihram. Wajibatul umrah 2. Ihram minal miqat, yaitu ihram dilakukan di miqatnya. Kalau miqatnya umrah ini lebih dekat daripada miqatnya haji, jadi beda. Jadi nanti paling dekat itu namanya tan'im, kayak sini ke alun-alun ini. Jadi kalau kepingin melakukan umrah, umpama jenengan di posisi di Masjidil Haram, berangkat sik nang alun-alun kono, terus memulai dari sana untuk melakukan umrah. Itu yang terdekat, tan'im. Terus yang kedua, taharrus an muharramatil ihram, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Lalu kita masuk di wajibat tawaf, ada 10. Jadi tawaf ini walaupun berjalan, tapi kewajibannya atau syarat-syaratnya ini hampir sama dengan sholat. 1, menutup aurat. Jadi kalau tawaf, kalau zaman jahiliyah tawaf ini telanjang utuh, tapi zamannya orang jahiliyah, nah ini yang pertama satrul aurat, nutup aurat. Kalau laki-laki ya sama, pusar sama lutut, sama dengan sholat. Lalu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah ini sulit ini, makanya banyak yang berpindah madhab atau mengikuti satu pendapat Syafi'i, yaitu bersentuhan kulit laki perempuan ini tidak membatalkan wudhu. Jadi ini sulit, menjaga suci dari 2 hadas. Wa taharatu anin najasah,
selain suci dari hadas kecil, hadas besar, juga harus suci dari najis. Wa ja'alul baiti an yasar, ya, jadi menjadikan Ka'bah ini sebelah kiri, jadi kirinya ini. Terus dimulai dari Hajar Aswad, jadi nanti ada lampu hijau ya. Hajar Aswad itu startnya mulai tawaf itu di situ. Makanya bab haji ini kadang kesulitan kalau memang belum pernah. Kalau sudah tahu enak wis ana gambarane ngene. Muhadatuhu bijami badanihi. Jangan sampai badannya ini tidak mengarah atau berbalik atau sama dengan sholat ya. Kalau sholat kan dadanya, kalau ini yang pundak. Wa kaunuhu sab'an. Dan tawaf ini sebanyak berapa kali? 7 kali putaran. 7 kali putaran. Itu untuk rukun tawaf. Jadi wa qaulu dakhilal masjid, masih ada di dalam masjid. Makanya sekarang diperluas, ada lantai 2, lantai 3 di atas, tapi itu masih di masjid. Dan harus di luar Ka'bah. Dan sadarwan ini apa? Sadarwan ini ada dinding kecil untuk pondasi itu. Begitu juga Hijr Ismail. Ka'bah itu kan setelah kotak itu kan ada Hijr Ismail, itu masih masuk Ka'bah itu. Kalau ada yang bobol tawaf kok liwat ini tidak sah, harus ada di luarnya. Tapi biasanya tidak bisa. Jadi kalau jenengan bisa sholat kok di dalam Hijr Ismail itu berarti sholat di dalam Ka'bah. Bisa, tapi kalau untuk tawaf harus di luarnya, tidak boleh di dalam. Terakhir wa adamu sarfihi li ghairihi. Artinya ibadah itu niatnya kalau memang tawaf ini untuk ibadah ya memang diniati. Jangan sampai umpama ya jenengan nyari orang nanggone kudu muter wis tak niati tawaf pisan. Tapi niat pertama ini bukan niat tawaf, niat ndoleki wong ya. Jadi enggak sah seperti itu. Jadi niat kalau memang muter di Ka'bah itu ya harus niat apa? Tawaf, bukan niat mencari orang atau niat olahraga atau niat, enggak bisa. Jadi diniati memang untuk melakukan apa? Tawaf, melakukan ibadah tawaf. Ini memang pentingnya niat itu. Jadi makanya syarat terakhir ada musarfihi li ghairihi, tidak melakukannya untuk yang lain. Sebetulnya sholat juga gitu. Kita sholat terus setelah waladolin, setelah Fatihah selesai, ono tawon kate ngentup, akhirnya jeneng dingklu itu menghindari tawon iki mau. Tapi terus karo kok pisane
enggak boleh, harus kembali. Karena jenengan melakukan rukuk ini bukan niat rukuk, tapi niat ngetahuan mau. Ya. Jadi ketika kita gerakan sholat kita ini bukan karena sholat, itu harus diulang, harus balik. Kate ono opo ngindari ini terus mesisan tak tak rukuk, mesisan tak sujud, tak boleh, harus kembali karena gerakannya ini bukan karena tujuan ibadah, karena tujuan yang lain. Jadi ini penting, meskipun tawaf juga gitu, melakukan sesuatu itu harus diniati memang. Jadi tidak bisa kita itu kayak tayamum ya. Tayamum itu kan harus memindahkan debu dengan tangan ke muka. Kok dilala no angin no debu wis mesti sampai tayamum ini nggak boleh. Karena gak ono usaha untuk ini kan podo ae Pak, timbangane tangan kurus kan iki mumpung banyak debu, tak niat tayamum nggak bisa. Karena tidak ada kesengajaan. Jadi semua ibadah yang harus kita lakukan apapun itu harus ada niat memang melakukan untuk ibadah, bukan melakukan untuk yang lain. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu bukan untuk ibadah itu, maka tidak sah hukumnya. Karena itu tadi ada niat tujuan yang lain. Lalu sa'i, wajibatu sa'i. Sebetulnya sekali lagi haji ini pada fisik. Pokoknya muter, pokoknya ngalor sa'i itu sofa marwah. Jadi gak ada satupun doa yang wajib di dalam haji itu tidak ono. Jadi semuanya itu mengandalkan gerakan fisik. Karena memang haji ini memang ibadah meneladani atau menelusuri jejak daripada Nabi Ibrahim. Nah, dulunya itu seperti itu. Jadi haji ini syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ada haji. Sudah ada haji. Tinggal meneruskan saja. Ini ada 4 ayat da'afi kulli witrin bis sofa. Dimulai dari sofa dulu. Habis itu setiap genap pasti di marwah. Jadi sofa marwah 1. Habis di marwah ke sofa lagi 2. Habis di sofa lagi dari marwah ke sofa lagi 3, seperti itu. Tidak dihitung seperti tawaf. Tawaf kan muter. Dulu teman saya ini keliru sa'i ini. Jadi sa'i itu sofa marwah 1, ya muter. Habis itu iya jadi 14. Dikiranya itu perputaran. Nah, ini kita umpamanya ini sofa, ini marwah. Kita menuju ke sana itu sudah dihitung 1. Balik iki 2. Mana 3, 4, 5, 6, 7. Selesainya di sana. Berangkatnya di sini, selesainya di sana. Jadi sa'i. Wis kamu lakukan dengan ngobrol ya boleh, pokoknya melaku. Kamu lakukan dengan zikir ya lebih baik. Jadi ibadah haji ini murni fisik. Makanya kalau memang dimampukan Allah haji sik nom-noman ini luwih apik, ojo ngenteni tuwa lah anjene ana
Ana rezeki ya. Karena haji ini betul-betul membutuhkan fisik yang kuat. Di saiki fasilitasnya banyak, wis ana kursi dorong, kursi listrik. Jadi nanti ada sewa itu yang jalan sendiri. Wa yakuna sab'an wa yakuna ba'da tawaf ruknin. Jadi itu tertib. Sa'i ini dilakukan setelah tawaf. Tidak boleh diwalik. Aku tak sa'i dhisik kok tawaf, tidak boleh. Jadi sa'i ini bisa sah kalau dilakukan setelah apa? Tawaf. Iku koyo rangkaian. Wukuf. Wajibnya wukuf. Ya, satu, wa huwa wujudul muhrim biha. Ya, dalam keadaan ihram kita berada di Arafah ba'da zawal yaumi Arafah, setelah lingsirnya matahari tanggal 9. Arafah itu kan tanggal 9. Ila tulu'il fajri yaumin nahri, sampai subuhnya tanggal 10. Iya, jam 12 itu siang. Jadi kalau bisa memang mengumpulkan siang dan malam. Biasanya orang-orang pokok maghrib langsung, setelah maghrib langsung menuju ke Musdalifah, mabit Musdalifah, terus ke Mina. Ini yang paling berat itu, karena macet-macetnya tempat itu blek itu di Arafah itu. Biasanya balike keroboyokan, balike pulangnya. Padahal cuma beberapa kilo. Saya dulu itu macet, mestinya bisa bermalam di Musdalifah. Musdalifah itu subuh, saking macetnya jalan, malah cepet jalan, banyak yang jalan kaki. Kira-kira berapa? 25 kilo aja. 25 kilo. Ini tidak selawe kilo. Iya, sakmonoan. Jadi saking karena macetnya, makanya banyak yang melaku aja kesuwen yang melaku selawe kilo. Sunanul haji wal umrah, sunanul haji wal umrah banyak. Di antara membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Ini pokoknya dibaca sebanyak-banyaknya ketika haji dan umroh. Mulai numpak kendaraan nih, wis. Apa intinya? Ya intinya, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Menunjukkan bahwa benar-benar kita berhaji atau umroh ini termasuk tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lah wis haji wis apa? Jangan melakukan hal-hal yang tidak pantasnya, walaupun hanya sekedar perasaan hati. Ibaratnya suudzon atau apa. Kalau jadi tamu Allah harus nurut aja. Namanya tamu. Memang ya tidak seperti di rumah ya. Apalagi kalau di sana jenengan pengen kencing atau apa, habis itu
masalah ini. Kayak nang hall ngono lho ya. Kalau kita di hall kalau itu PO atau Mas. Pertama nggone ya aduh antri ono iku antri. Jadi memang itu dulu saya haji wis mending keluwen timbangane nanggung kudu ngoyo to wis mending lesu to ngelak. Karena apa? Resikonya itu tadi. Oleh jedinge ya ado ya antri. Engko lak wis baru lak wis nang hotel nang apa wis karepmu. Talbiyah, tawaf kudum. Ya ketika masuk Masjidil Masjidil Haram itu melakukan apa? Tawaf kudum. Jadi kalau kita masuk masjid, kalau selain Masjidil Haram itu kan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau di sana setiap masuk itu gantinya tahiyatul masjid ini apa? Tawaf. Warakatul ihram. Nanti setelah itu baru sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah makruhatul hajj, yang dimakruhkan dalam haji dan umroh itu juga banyak. Yang paling ujiannya berat itu pertama ini al-jidal, jenenge wong akeh ya, apalagi kamu ngajak keluarga, ajak istri, ini sering terjadi ini perdebatan nih, munazaah, eyelan, sing situ jaluk rono, situ jaluk rene. Jadi wala jidala, jangan sampai berdebat. Biasanya paling berat itu kalau dengan istri sering, jadi dihindari. Wan nadharu bi syahwa lima yahilu lahu nadharu, atau melihat sesuatu dengan syahwat walaupun itu halal, bojone dhewe. Lihat istri sendiri loh kan yo. Ketika ihram ini loh. Ketika melakukan ihram haji umroh, ini kita tidak diperbolehkan, tapi makruh ini ya, gak haram dah, melihat istri dengan syahwat. Tapi kalau orang lain bukan makruh hukumnya ya haram ya. Jadi ini nadhar bisyahwa lima yahillu ini halal. Karena apa? Ya memang lagi ibadah ya. Lagi ibadah ya, kita harus fokus untuk ibadah kita. Nanti setelah selesai ihram golek dhewe panggon ya. Kalau di sana namanya kamar barokah, ono digawe yang golek keberkahan gaya anak nangkon. Wa haqqu sya'ri bidufur, karena bisa terjadi rontok, gak oleh nggaruk nemen ngene. Watam situ roksi walihya seritan surian, pokok yang menjadikan rambut ini menjadi rontok, rodol. Kalau jatuh sendiri sih gak ada masalah. Tapi kalau meneng-meneng jabut-jabut apa jenggot ya, ini tidak diperbolehkan kalau ketika kita posisi
ihram haji atau umroh. Wal aqwa syurfu fit tawaf, walaupun kita bisa melakukan tawaf itu ngobrol, mangan, ngombe oleh, tapi hukumnya makruh. Jadi nggak sampai kan dan haji tadi itu saya katakan ibadah fisik, masih digawe ambek headsetan, maksud digawe. Yang penting melakukan rukunnya ini sudah selesai, boleh sah. Ngalor ngidul muter begitu. Tapi kan eman kalau gak digawe donga atau digawe dzikir. Jadi makanya di Al-Qur'an ini sudah dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kepingin hajinya ini mabrur, sempurna, jangan sampai berkata kotor, berbuat fasik, berdebat. Ternyata berdebat ini juga tidak dianjurkan, walaupun nggak wayahe ihram kan nggak dianjurkan untuk debat ini, kecuali kalau memang niat mencari solusi kebenaran. Umpama lak jebat angger menang-menangan gitu, mending gak usah. Karena apa? Kadang ada orang itu di debat ya tetep aja gak ngakoni kesalahannya, yes. Makanya debat ini tidak dianjurkan ya, kecuali kalau memang itu tadi ini kalau tidak diselesaikan dengan debat ini tidak bisa. Nah itu baru wajadilhum billati hiya ahsan, jadi dengan debat yang baik. Lalu terakhir muharramatul ihram, ini juga banyak ini. Kalau untuk laki-laki lubsul muhid, tidak boleh memakai pakaian berjahit, makanya ono kain ihram. Menutup kepala juga tidak boleh berkopiah, atau menutup wajah juga tidak boleh. Jadi perempuan yang bercadar kalau waktu ihram wajib dilepas. Jadi tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan untuk perempuan. Wa izalatu sya'ri, menghilangkan rambut dan kuku, tak boleh. Wadanu sya'ri ra'si wal lihya, meminyak masih minyak rambut atau jenggot. Pakai wangi-wangian, makanya hati-hati ketika orang ini tawaf belum selesai, dia masih berihram kok nyium hajar aswad. Kadang itu hajar aswad ini ada minyaknya. Nah, ini juga menjadikan keharaman, karena dalam ihram ini tidak boleh pakai minyak wangi. Di sana itu ada disediakan kalau mandi itu sabun, tapi sabunnya gak wangi, yes, murut tok. Memang didesain sabun untuk ihram. Kita kan kalau mandi gak sabunan kan kayak gak adus, gak enak.
Nanti itu ada sabun tapi didesain itu enggak wangi. Pokoknya muru. Jadi maka minyak wangi termasuk larangan ihram. Apalagi jima, ngumpuli istri sendiri saja tak boleh. Apa maneh? Terus berburu, kalau zaman dulu banyak, tapi zaman sekarang wis gak usum orang berburu. Kalau zaman dulu, karena memang di sana mungkin karena ada sumur Zam-Zam, ini juga banyak binatang buruan. Di sana itu kayak burung dara, ngake doro, itu tidak boleh diganggu kalau ihram. Termasuk larangan ihram. Nah, sudah ini bahasan tentang haji. Jadi pelaksanaan haji dan umroh, dan ini terakhir dari bab ibadah. Nanti kita masuk bab muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjut diskusi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.